Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita mau belajar mendengar suara Tuhan dan mendengar suara iblis ya. Ini sangat penting. Kalau kita salah mendengar itu bahaya saudara yang kekasih. Karena banyak orang Kristen nggak tahu mana itu suara Tuhan, mana itu suara iblis. Karena suara iblis itu seperti suara Tuhan juga. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 13-14, di situ dikatakan apa? Iblis menyamar seperti malaikat terang. Jadi perkataan iblis itu hampir mirip seperti suara Tuhan. Ya, seperti ini saudara yang kekasih. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Sepertinya suaranya suara Tuhan, tetapi setelah ujungnya kita binasa. Itu maksudnya. Jadi pagi ini saya ingin berbicara tentang suara Tuhan itu, suara iblis itu bagaimana. Kalau suara Tuhan itu disuarakan oleh hamba Tuhan, kalau suara iblis itu disuarakan oleh hamba iblis. Jadi hamba iblis dan hamba Tuhan itu saingan. Dia kerjanya di dalam gereja. Hamba iblis kerjanya di dalam gereja. Hamba Tuhan juga bekerja di dalam gereja. Yang bingung jemaat. Ya kan? Suara Tuhan ada di gereja, suara iblis pun ada di dalam gereja. Yang bingung jemaat. Makanya saya ingin menerangkan masalah ini. Kalau suara Tuhan itu membuka kebenaran Tuhan, itu suara Tuhan. Ya, suara iblis menutup kebenaran Tuhan. Ya, saya harus membuka masalah ini. Kalau mendengar suara kebenaran Tuhan itu enggak enak, saudara yang kekasih. Ya, yang namanya suara Tuhan itu dengarnya enggak enak. Kalau suara iblis itu dengarnya enak, itu perbedaannya. Kalau kita mendengar suara Tuhan itu seperti ini, saudara yang kekasih. Contohnya ya. Saudara salah, saudara berbuat salah, dimarahin sama orang tua saudara. Dengarnya enak gak? Oh gak enak. Kita salah, kita diomelin sama orang tua kita. Itu yang namanya suara Tuhan. Dengarnya gak enak. Ya, saya sebagai hamba Tuhan ingin menyuarakan suara Tuhan. Dengarnya gak enak. Kalau saudara berbuat dosa, saudara mendengar suara Tuhan, itu dengarnya gak enak, saudara yang kekasih. Tapi mau gak mau harus saya memberitakan suara Tuhan. Saya memberitakan suara Tuhan karena saya hamba Tuhan, bertanggung jawab menyuarakan suara Tuhan. Dengarnya gak enak. Ya, ada 4 jenis hamba Tuhan yang membawa jemaatnya ke neraka. Nah, dengarnya gak enak kan? Dengarnya gak enak. Saya ngomong ini juga gak enak, saudara yang kekasih. Seolah-olah saya juga gak senang dengan hamba Tuhan. Tapi ini suara Tuhan yang harus saya keluarkan. Di dalam Alkitab ini ada 4 jenis hamba Tuhan yang membawa jemaatnya ke neraka. Ya, apa benar omongan saya ini sumbernya dari Tuhan? Kalau saudara ada 4 jenis ya, hamba Tuhan yang membawa jemaatnya ke neraka. 1, hamba Tuhan yang fasik. Yang kedua, hamba Tuhan seperti serigala berbulu domba. Yang ketiga, hamba Tuhan sifatnya seperti kambing. Yang keempat, hamba Tuhan seperti anjing makan muntahnya lagi. Gak enak semua dengarnya. Dan keempat hamba Tuhan ini kerjanya di dalam gereja. Jadi kalau saudara gak tahu bahaya. Apa benar orang fasik itu membawa jemaatnya ke neraka? Ya, kalau saudara baca di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama. Ini suara Tuhan, saudara yang kekasih. Saya hanya menyuarakan. Ya, saya nggak menghakimi. Mazmur 1 ayat pertama di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik.
Ini suara Tuhan, saudara yang kekasih. Saya hanya menyuarakan. Nah, kenapa Tuhan melarang kita mendengar nasihat orang fasik? Karena jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini Tuhan katakan. Sebab Tuhan, itu ada kata Tuhan tuh. Bukan kata saya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang fasik menuju kebinasaan. Makanya Tuhan melarang orang Kristen mengikuti nasihat pendeta yang fasik. Ya, apa benar orang fasik itu kalau mati masuk neraka? Ya, kita baca Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 20. Apa benar perkataan Tuhan ini orang fasik akan dibinasakan? Mazmur 37 ayat yang ke-20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Sesungguhnya, sebenar-benarnya orang fasik akan dibinasakan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Itu ada kata orang-orang. Berarti bukan satu, bukan dua, banyak. Orang-orang itu banyak. Bisa 10, bisa 100, bisa 1.000.000, ya, bisa 100 juta. Orang-orang fasik itu dibinasakan Tuhan. Mazmur 37 ayat 20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Apa benar orang fasik itu akan binasa? Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-5 dan ke-6, di situ dikatakan pada waktu zaman Nuh orang fasik dibinasakan oleh air bah. Ya, waktu zaman Nuh itu yang dibinasakan orang fasik, saudara yang kekasih. 2 Petrus 2 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dan waktu zaman Sodom Gomora orang fasik juga yang dibinasakan dengan api belerang. Zaman sekarang orang fasik tidak dibinasakan oleh api dan air, tapi masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Dihukum Tuhan. Ya, apa benar omongan saya ini sumbernya dari Alkitab? Kita baca Yudas 1 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Orang-orang lagi nih. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ternyata orang fasik itu adalah orang yang berdosa. Berdosanya sama Tuhan, bukan sama kita, bukan sama manusia, tapi berdosa terhadap Tuhan. Dosanya menista Tuhan, menjelek-jelekan Tuhan, melawan perintah Tuhan. Itu orang fasik. Sehingga pada waktu dia mati, masuk sidang pengadilan Tuhan dan dihukum Tuhan. Hukuman Tuhan itu neraka. Jelas ya? Hukuman jelas, hukuman Tuhan itu neraka. Jadi pendeta yang fasik itu membawa jemaatnya ke neraka. Sumbernya semua dari Alkitab. Alkitab ini suara Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan. Dengarnya gak enak. Apalagi kalau pendeta fasik, dengarnya marah. Dosanya dibuka sama firman Tuhan, bukan sama saya. Firman Tuhan itu membuka dosa-dosa orang. Kalau dia fasik, dia akan terbuka. Ya, siapakah orang fasik itu? Nah, itu jadi permasalahan. Di dalam Alkitab, orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Mazmur 119, saya bacakan Mazmur 119 ayat 53. Saya bacakan. Aku
Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Saya ulangi lagi. Aku menjadi marah terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan gak senang dengan orang fasik karena meninggalkan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu adalah hukum Tuhan, hukum Taurat. Pendeta yang meninggalkan hukum Taurat disebut orang fasik. Dan kita sebagai orang Kristen nggak boleh mendengar nasihat pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Karena pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat menuju kebinasaan. Dengarnya nggak enak. Tapi ini suara Tuhan. Kalau suara iblis menutupi masalah ini. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus menyuarakan suara Tuhan. Dengarnya gak enak, tapi ini firman Tuhan. Jadi yang pertama orang fasik membawa jemaatnya ke neraka. Yang kedua, pendeta yang seperti serigala berbulu domba. Sama. Kasusnya sama. Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu ada kata buas. Jadi hamba Tuhan hamba iblis yang menyamar seperti domba itu serigala berbulu domba. Sepertinya baik tapi jahat, itu maksudnya. Di sini dikatakan waspadalah. Kita sebagai hamba orang Kristen harus waspada. Tidak semua yang berdiri di atas mimbar itu hamba Tuhan. Ada serigala berbulu domba. Kalau saudara baca di dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku memutuskanmu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti Bapa. Kita ini orang Kristen itu berada di tengah-tengah serigala. Kita ini berada di tengah-tengah serigala yang ingin menghancurkan kita. Makanya di sini dikatakan waspadalah terhadap serigala berbulu domba. Orang baik itu belum tentu semuanya baik. Ada yang baik, pura-pura baik tapi jahat. Itu serigala berbulu domba. Nah, serigala berbulu domba itu hamba iblis menyamar menjadi hamba Tuhan. Seperti iblis menyamar seperti malaikat. Itu iblis. Sedangkan hamba iblis menyamar seperti hamba Tuhan. Kalau iblis itu seperti singa, ya. Kalau saudara baca 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjagalah, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum yang ingin menelan orang. Sedangkan hamba iblis itu seperti serigala. Jadi serigala dengan sama singa itu sama-sama buas, ingin menerkam anak-anak Tuhan, dan mereka bekerja di dalam gereja, bukan di luar gereja, karena dia mencari anak Tuhan. Anak Tuhan ada yang di dalam gereja, makanya dia mencari di gereja supaya bisa menguasai gereja itu. Kalau gereja sudah dikuasai oleh serigala berbulu domba, ia tinggal tunggu jemaatnya mati masuk neraka. Ya, dengarnya nggak enak. Apa benar serigala berbulu domba itu ada di dalam gereja? Kita baca di dalam Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-15 saya bacakan ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi kalau kita jadi orang Kristen itu harus memperhatikan khotbah-khotbah di dalam gereja. Pembinasa berdiri di tempat kudus itu berbicara tentang serigala berbulu domba berdiri di atas mimbar gereja. Dia berkhotbah. Sehingga apa yang terjadi? Kita dibinasakan oleh dia menutup pintu-pintu surga. Pendeta yang menjadi serigala berbulu domba,
dia menutup pintu surga. Makanya menjadi orang Kristen itu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Orang Kristen yang bodoh itu gampang dibohongi oleh serigala berbulu domba. Ya, orang Kristen itu harus pintar seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi jangan masa bodoh, jangan dengar khotbah kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak ada yang didapat. Makanya Tuhan ingatkan, waspadalah dengan serigala berbulu domba yang sudah berdiri di tempat kudus. Ya, sangat penting ini karena ini menyangkut surga dan neraka. Jangan sampai setelah kita meninggal masuk neraka baru kita tahu pendeta kita adalah serigala berbulu domba. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Hamba Tuhan sifatnya seperti kambing, ya, tukang lawan. Ada nggak hamba Tuhan yang tukang lawan? Ada. Dia bukan ngelawan sama jemaat, tapi dia ngelawan sama Tuhan. Dia nggak mau taat dengan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius 25 ayat 41 sampai 46, di situ dikatakan, pada waktu aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Pada waktu aku haus, aku tidak ada tempat tinggal, dan sebagainya, kamu tidak melayani aku. Itu pendeta yang menutup mata jemaatnya lagi dalam kesusahan. Jemaatnya dalam kesusahan, pendetanya tutup mata, nggak mau nolong. Itu yang dinamakan hamba Tuhan seperti kambing. Pada waktu jemaatnya lapar, tutup mata. Jemaat nggak ada tempat tinggal, tutup mata. Padahal setiap hari Minggu jemaatnya bayar kolektor sama pendetanya, betul nggak? Saudara kalau ke gereja, ya bayar kolektor setiap hari Minggu kan? Kadang-kadang bayar perpuluhan. Kadang-kadang kalau gereja lagi Natal butuh apa kita sumbang. Nah, pada waktu kita dalam kesusahan, pendeta yang tutup mata, maka pendeta itu disebut sifatnya seperti kambing. Nggak mau melayani Tuhan, maunya terima duit, nggak mau melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang pura-pura nggak tahu jemaatnya dalam kesusahan, itu sifatnya seperti kambing. Pada waktu jemaat yang kaya dirangkul, pada waktu jemaatnya yang kaya sudah bangkrut, sudah nggak punya kerjaan, rumah nggak ada lagi, bangkrut. Namanya bangkrut ya nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya apa-apa. Lalu pendetanya pura-pura nggak tahu. Itu namanya hamba Tuhan seperti kambing. Nah, hamba Tuhan seperti kambing ini tidak melayani Tuhan, dia melayani iblis. Itu yang dinamakan berbahaya. Apakah ada pendeta seperti ini? Ada. Saya pernah ngalamin. Waktu saya ada duit, dirangkul sama pendeta itu. Pada waktu saya jatuh bangkrut, nggak punya apa-apa, dibuang. Makanya firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau ada hamba Tuhan seperti ini, maka hamba Tuhan itu sifatnya seperti kambing. Dan hamba Tuhan itu disiksa di dalam api neraka setelah mati. Nggak enak lagi dengarnya. Ini suara Tuhan juga. Yang keempat, hamba Tuhan seperti anjing. Ada nggak hamba Tuhan itu seperti anjing? Ada. Kalau saudara baca dalam 2 Petrus 2. Bentar ya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15 saya bacakan ya. Ayat 22 lah ya, langsung aja ya. 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini ada pendeta model seperti ini. Dia dosanya sudah diampuni sama Tuhan. Dosanya sudah dikeluarkan sama Tuhan. Dia makan dosa lagi. Tuh maksudnya. Jadi ada pendeta yang sudah dibersihkan dosanya, dia berbuat dosa lagi. Itu namanya pendeta seperti anjing makan muntahnya lagi. Jadi ada pendeta yang masih berbuat dosa tapi masih berkhotbah.
itu yang dinamakan anjing makan muntahnya lagi. Tapi dia jadi pendeta. Bahaya nggak? Kalau pendeta saudara berbuat dosa lagi, itu berbahaya. Ya, karena dia mengajarkan jemaatnya berbuat dosa juga. Itu so pasti. Saudara yang kekasih, anjing makan muntahnya lagi. Kita baca di dalam Amsal. Bentar ya. Ini Amsal 26. Amsal 26 ayat yang ke-11. Amsal 26 ayat yang ke-11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian juga orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi seperti anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan demikian juga orang bebal mengulangi kebodohannya. Jadi pendeta yang berbuat dosa lagi itu disebut pendeta yang seperti anjing makan muntahnya. Dia mengulangi dosa-dosanya lagi. Yang tadinya dosanya sudah diampuni, karena dia merasa sudah bersih, sudah steril dari dosa, lalu dia berbuat dosa lagi. Itu seperti anjing makan muntahnya. Gak dengernya gak enak, tapi ini suara Tuhan. Ya, ada hamba Tuhan yang masih berbuat dosa tapi gak merasa berbuat dosa. Itu seperti anjing makan muntahnya lagi. Kalau saudara dipimpin oleh hamba Tuhan seperti anjing makan muntahnya lagi, saudara pun diajarkan untuk memakan dosa saudara juga. Nah, anjing makan muntahnya lagi itu seperti Wahyu 22 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang mencemarkan dirinya, biarlah ia terus mencemarkan. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus hidup kudus. Jadi di sini katakan barang siapa yang hidupnya cemar, ia terus berbuat cemar. Dia sudah berbuat dosa, diampuni, berbuat dosa lagi, nanti minta ampun, berbuat dosa lagi, terus saja berbuat dosa sampai dia mati, baru dia masuk ke dalam neraka. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-15 di situ dikatakan apa? Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi berarti tinggal di luar sorga, berarti neraka. Kan hidup itu hanya dua, di dalam sorga dan di luar sorga. Nah, di dalam sorga ya sorga, di luar sorga neraka. Jadi anjing-anjing nggak bisa masuk ke sorga, dia tinggalnya di luar. Di sini dikatakan sangat jelas, Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, yang melakukannya tinggal di luar. Jadi orang fasik, serigala berbulu domba, pendetanya seperti kambing, dan pendetanya seperti anjing makan muntahnya, semuanya itu tinggal di luar surga, neraka. Makanya Tuhan katakan apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, ini berbicara 4 jenis macam hamba Tuhan ini. Ya, 4 jenis macam hamba Tuhan ini berdiri di atas mimbar gereja. Maka saudara harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi menjadi orang Kristen itu nggak boleh bodoh. Jangan hanya mengandalkan percaya saja, bodoh nggak apa-apa. Dibodohi sama orang fasik, serigala berbulu domba, senang dia. Orang Kristen yang bodoh itu senang iblisnya. Orang fasik nggak senang jemaatnya ngerti Alkitab. Serigala berbulu domba juga nggak senang saudara ngerti Alkitab.
Ya, hamba Tuhan yang seperti kami nggak senang juga kalau saudara ngerti Alkitab. Pendeta yang masih berbuat dosa nggak senang juga kalau saudara ngerti Alkitab. Kalau saudara bodoh, keempat hamba Tuhan ini senang. Kenapa? Saudara dibodohi karena nggak ngerti Alkitab. Makanya yang mereka ajarkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, nggak perlu tahu orang fasik, nggak perlu tahu serigala berbulu domba, nggak perlu tahu itu pendeta seperti kambing, nggak perlu tahu itu pendeta yang seperti anjing. Nggak penting itu. Nah, kalau ini terjadi di dalam hidup saudara, maka saudara tinggal tunggu meninggal bersama mereka di dalam neraka. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyuarakan suara Tuhan. Sumbernya yang saya khotbahkan ini sumbernya dari Alkitab semua. Ya, apa yang saya khotbahkan di YouTube ini itu sumbernya dari Alkitab semua, dari kebenaran semua. Makanya Tuhan katakan di dalam Amsal 23, ya, kita baca. Bentar. Amsal 23 ayat 23, di situ dikatakan apa? Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Saya menyuarakan kebenaran Tuhan. Saudara harus beli. Bagaimana sih cara belinya kebenaran Tuhan? Cari tahu kebenaran, belajar Alkitab. Saudara belajar Alkitab itu sama saja mencari kebenaran, membeli kebenaran. Tapi belajarnya jangan sama orang fasik. Belajarnya jangan sama orang serigala berbulu domba. Belajarlah sama hamba Tuhan yang benar-benar memberitakan kebenaran Tuhan. Cari hamba Tuhan yang benar-benar tulus memberitakan kebenaran Tuhan. Karena ada hamba Tuhan yang keluar dari kebenaran Tuhan. Apa benar ada hamba Tuhan yang keluar dari kebenaran Tuhan? Kita baca dalam 1 Petrus 2 Petrus 2 Petrus 2 ayat yang ke-15 saya bacakan. Ini adalah pendeta yang keluar dari kebenaran Tuhan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Jadi pendeta yang fasik itu sudah keluar dari kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu hukum Taurat kan? Roma 2 ayat 13, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang menjalankan hukum Taurat. Jadi kebenaran Tuhan itu adalah menjalankan hukum Taurat. Pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan, dia sudah meninggalkan hukum Taurat. Makanya Tuhan katakan belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Itu artinya apa? Praktekkan hukum Taurat. Kalau saudara mempraktekkan hukum Taurat, itu sama saja saudara membeli kebenaran. Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kalau saudara sudah tahu tentang hukum Taurat, jangan saudara tinggalkan hukum Taurat. Jangan saudara jual hukum Taurat. Karena rugi sendiri, saudara yang kekasih. Kalau saudara baca di dalam Roma 1 ayat 17 ya, tentang kebenaran itu juga, saudara. Roma 1 ayat 17 saya bacakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang menolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang benar di mata Tuhan. Jadi kalau saudara nggak benar di mata Tuhan, saudara nggak beriman, itu maksudnya. Di sini dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman. Jadi orang benar itu di dalamnya ada iman. Jadi kalau saudara nggak benar, ya saudara nggak punya iman. Nah, iman itu adalah orang yang benar di mata Tuhan. Bukan orang yang percaya yang beriman, tapi orang yang benar itu yang beriman. Jadi kalau saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara nggak punya iman. Makanya saya sering mengatakan banyak orang Kristen nggak punya iman, merasa punya iman. Karena hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, nggak ngerti Alkitab, ya nggak punya iman lah. Karena iman
timbul dari mendengar kebenaran Tuhan. Kalau saudara mendengar khotbah yang salah, apakah saudara mendapatkan iman? Gak dapat. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan ingin menyuarakan suara Tuhan. Mumpung saya masih hidup, saya menyuarakan suara Tuhan. Hidup hanya sekali. Kalau saudara salah memilih pendeta, saudara gagal masuk surga. Ada 4 jenis pendeta yang membawa jemaatnya ke neraka. Pendeta yang fasik, yang meninggalkan hukum Taurat. Pendeta yang seperti serigala berbulu domba. Pendeta yang seperti kambing. Dan pendeta seperti anjing makan muntahnya. Nah, pendeta seperti inilah yang membawa jemaatnya ke neraka. Makanya Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi orang Kristen, sedikit yang masuk surga. Kenapa seperti ini? Karena mengikuti nasihat orang fasik, mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, itu yang dinamakan jalan menuju kebinasaan. Firman Tuhan, ya dan amin. Dengarnya gak enak, tapi ini kebenaran. Saudara harus membeli kebenaran. Kalau saudara gak berani membeli kebenaran, pada waktu saudara mati, saudara gak mendapatkan kebenaran. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara nanti kalau mati mau ke surga, jangan bawa dosa. Ya, saya ingin katakan, nanti kan saudara meninggal nih, saya juga meninggal. Kalau kita meninggal, jangan bawa dosa. Kalau saudara meninggal bawa dosa, ditolak Tuhan. Matius 7:22-23. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan? Pada waktu dia mati mau masuk surga, ditolak Tuhan. Nyala kau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dia orang fasik. Karena dia serigala berbulu domba. Karena dia pendeta yang pendeta yang seperti kambing. Karena dia pendeta seperti anjing makan muntahnya. Dia pendeta yang jahat. Kalau dia mati tinggal di neraka. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, jangan terlalu bodoh. Dengar khotbah itu jangan masuk kiri, kuping kiri, keluar kuping kanan. Sehingga saudara gak mendapat apa-apa. Yang saudara dapat hanya menghayal masuk surga. Kalau gue percaya pasti masuk surga, lalu menghayal nanti gue masuk surga. Gak ngerti Alkitab. Mati beneran. Gak masuk surga karena menghayal. Namanya menghayal itu seperti orang pakai narkoba. Tahu gak? Saudara perhatikan orang yang pakai narkoba. Dia menghayal yang enak-enak. Ya, kata saya sih belum pernah ya. Saya dengar orang yang pakai narkoba itu enak, saudara yang kekasih, menghayal. Tapi narkobanya sudah habis, dia pakai lagi narkoba. Narkoba itu seperti dosa, saudara yang kekasih. Dia berbuat dosa itu ketagihan, berbuat dosa terus. Namanya berbuat dosa kan ngayal. Ya kan? Bapak berbuat dosa. Kita kan sudah mendapatkan kasih karunia. Tuhan itu kan baik. Kita kan anak Tuhan, berbuat dosa tetap masuk surga. Nah, itu yang dinamakan serigala berbulu domba, menutupi kebenaran Tuhan. Nggak benar itu, saudara kekasih. Sekalipun saudara orang Kristen, kalau saudara masih berbuat dosa, saudara mati, ditolak Tuhan masuk surga. Ya, saya harus mengatakan ini. Sekalipun saudara orang Kristen rajin berdoa, banyak doa puasa, rajin beribadah, suka nolong orang, ya kan? Bantu pekerjaan Tuhan, bantu hamba Tuhan. Kalau saudara masih mengikuti nasihat orang fasik, maka saudara dipastikan tinggal di neraka setelah mati. Jadi kalau menjadi orang Kristen itu jangan terlalu bodoh lah. Karena di dalam gereja itu banyak orang jahat. Ya, saya pernah katakan di YouTube, di gereja itu banyak orang jahat yang katakan Alkitab, bukan saya. Gak enak dengarnya kan? Tapi ini suara Tuhan. Kita mau berdoa.
kiranya YouTube ini menjadi membuka pikiran kita yang tadi yang ketutup, kebuka ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang Kau berikan pada pagi hari ini. Ajari kami supaya mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami semua yang mendengar YouTube ingin meninggal masuk surga. Ajari kami membeli kebenaran-Mu supaya kami nanti kalau meninggal bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, berkati orang yang mendengar YouTube saya dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.